Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah subhanallah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Alhamdulillah, senang sekali kita bisa bertiga kumpul di sini. Ini momen yang langka. Tadi saya jelasin ke panitia, sayang kalau dapat tempat sekecil ini ya. Seharusnya momen yang seperti ini harusnya pesertanya lebih besar lagi. Agar apa? Efek dari perubahannya besar. Jadi kalau yang datang segini sayang. Saya bilang sama panitia, kata mereka nggak ada tempat ya, nggak ada tempat di Bogor. Tapi setahu saya tempat di Bogor sangat banyak. Tinggal masalahnya dananya ada apa enggak kan gitu. Iya, di Bogor banyak karena saya orang IO, saya hafal tempat-tempat dimanapun ya. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan Ustadz Felix tentang bagaimana fitrah cinta, kemudian bagaimana kemudian cinta dinodai. Dan bahkan Bang Inu, Bang Wisnu sudah jelaskan. Jadi Bang Inu itu panggilan sayang ya. Jadi panggilan sayang kita ke beliau itu Bang Inu. Bang Inu juga udah jelaskan ke kita bagaimana kemudian bagaimana kemudian cinta itu ternyata luar biasa efeknya. Baik kemudian efek negatifnya maupun efek positifnya. Bahkan saya jadi teringat ketika cinta itu bisa membuat segala-galanya menjadi indah, tapi juga cinta bisa membuat segala-gala menjadi sangat-sangat nista, bahkan keji. Saya masih ingat peristiwa tahun lalu ketika terjadi namanya segitiga cinta. Jadi si A dengan si B itu pacaran. Ya. Si A, si B pacaran, kemudian mereka saling cinta, kemudian bahkan sudah pernah melakukan aktivitas orang sebelum nikah, ya, orang-orang yang sudah menikah. Kemudian yang si C ini naksir sama si A. Maka kemudian si A dan si B ini diputuslah cinta si B, nyambunglah si A dengan si C. Tapi problemnya nggak sesimpel itu. Ternyata cinta juga bisa membuat segala-galanya menjadi gelap. Apa yang terjadi? Maka si A dan si C berkomplot kemudian untuk membunuh si B. Caranya gimana? Caranya adalah tangan kakinya diikat, ya, kemudian mulutnya disumpal dengan kertas koran sampai kertas korannya memenuhi hingga rongga-rongga paru-parunya. Sehingga perempuan ini tidak bisa bernafas. Selesai? Tidak. A yang dulu pernah pacaran lama dengan si B dan mengaku cinta sejatinya adalah si B dan tidak akan pernah berubah, ternyata lebih keji dari apa yang dia sangka. Apa yang terjadi? Di listrik, teman-teman. Ya, udah diikat, mulutnya disumpal kertas koran, akhirnya di listrik. Ketika di listrik gimana? Maka gosonglah sebagian badan orang yang katanya pernah dicintainya ini. Apa yang terjadi? Ketika kemudian si B gosong badannya kemudian di listrik dan akhirnya meninggal di tempat, maka si A dan si C membawa mayat si B naik mobilnya. Naik mobil si B. Begitu mobilnya naik, ternyata di jalan bertemu dengan salah satu teman si A dan si B. Di stop. Sebentar, mau kemana bro? Tanya aja yang belakang. Tanya yang belakang, si C ngomong. Dibuka kacanya, seret. Mau kemana? Ini bawa mayat jalan-jalan. Apa yang terjadi? Si temannya ini bilang, enggak, bukan mayat, orang lagi tidur mayat. Gimana sih kamu bercandanya? Ya udah kalau lu nggak percaya, kacanya ditutup. Akhirnya terjadi apa? Mobilnya lewat di tengah jalan tol, si B dibuang di tengah jalan begitu saja, seperti membuang sampah. Selesai? Belum. Maka kemudian si A dan si C pulang, si B akhirnya mayatnya ditemukan dan akhirnya disemayamkan di rumah duka. Besok harinya pada saat mau dimakamkan, A dan C datang. Dua-dua mengatakan, kami ikut berduka cita atas wafatnya si B. Sebagaimana Bapak dan Ibu tahu, saya sangat mengenal karakter B dan saya sangat-sangat menyayanginya sampai kapanpun. Coba, pernah nggak ada cinta di antara mereka? Pernah ada cinta? A dan B? Pernah. Tapi kemudian kenapa bisa seperti itu? Nah itu tadi, cinta itu bisa menyulut energi luar biasa, cinta bisa merubah dunia, tapi melalui cinta juga orang bisa juga menjadi orang-orang yang paling keji yang gak pernah kita sangka. Maka pesan saya adalah, kalau kita hari ini menyuarakan ya sejenis udah putusin aja, kemudian udah nikahin aja, atau apapun putusin pacaran sekarang, dan itu tidaklah terlalu efektif. Kenapa saya katakan tidak terlalu efektif? Karena ternyata kita itu melawan sebuah energi besar, sebuah mainstream besar, sebuah kekuatan besar. Apa itu? Yang bernama sistem kehidupan. Sistem kehidupan itu nggak bisa dilawan dengan seminar.
Sistem kehidupan itu nggak bisa dilawan dengan seruan. Ya, dia bisa memukul dan pukulannya lumayan telak, tapi dia tidak bisa menjatuhkan, apalagi mematikan. Kenapa? Karena sistem itulah yang kemudian melestarikan hal-hal ini bisa terjadi. Contoh pertanyaan saya, kemarin ada di Malang, plang gede. Tulisannya apa? Siapa yang pasangannya nyewa di kamar ini, pasangannya pacarnya menyewa di hotel ini, maka kemudian dapat diskon 50%. Kira-kira banyak nggak di tempat lain yang seperti ini? Banyak, kebetulan aja disorot di Malang. Akhirnya kemarin dijatuhkan. Kemudian muncul lagi isu, Silver Queen isinya kondom. Banyak nggak di tempat lain? Banyak. Pertanyaan saya, mau berapa banyak kita ngadakan seminar? Mau berapa banyak kita kemudian mengadakan selebaran-selebaran? Mau berapa banyak kemudian kita melakukan siaran di radio dan di TV semuanya? Nggak akan ada. Bahkan Bunda Eli Risman pagi-pagi tadi langsung WhatsApp saya. Beliau bilang apa? Ustadz, mohon dukungannya untuk salah satu menteri kita, menteri sosial ya, kalau nggak salah tadi, menteri sosial. Beliau bilang apa? Beliau sekarang sedang dibully, beliau diserang hanya gara-gara dukungan beliau untuk menghentikan pornografi pornoaksi di Indonesia. Artinya apa? Betapa besar energi itu yang harus kita lawan. Artinya kalau kemudian kita tidak mengetahui sumber masalahnya, maka ibarat dulu saya pernah sakit lever. Pertama tahun 97 saya ngaji, saking semangatnya, saking luar biasa semangatnya, nempelin pamflet kemana-mana, ngisi kajian diisi. Akhirnya saya jatuh sakit, pada saat sholat Idul Fitri saya jatuh pingsan. Kenapa? Ternyata saya kena lever. Lever itu sakit kuning, ya orang bilang sakit kuning. Matanya kuning, kukunya kuning, buang air kecilnya kuning, termasuk giginya kuning. Itu nggak sikat gigi ya. Nah, semuanya kuning. Apa yang terjadi? Kemudian dibawa ke dokter. Dokter bilang apa? Wah, kamu ini bahaya nih. Kenapa? Hati kamu ternyata bengkak. Sirosis. Tahu sirosis ya? Jadi hati itu bengkak. Saya tanya sama teman saya, tolong dong belikan. Kata dokter sih saya hati sirosis. Ini obatnya apa? Tapi saya nggak mau, lama banget. Saya bilang apa? Kepala saya pusing. Dibelikan Panadol, Mbak. Saya minum Panadol. Muntah, makan dikit muntah. Teman datang satu lagi, ngasih apa? Antimo. Akhirnya minum antimo. Selesai itu apa lagi? Tangan saya kuning. Akhirnya dia bilang apa? Wah, ini harus banyak-banyak makan zat-zat yang banyak merah supaya kukunya merah. Akhirnya apa? Dimasain bayam merah. Akhirnya dibuatin wortel, jus semuanya supaya merah lagi. Ternyata apa? Saya muntah-muntah nggak selesai. Bahkan mohon maaf ke belakang terus. Kenapa? Karena kebanyakan makan sayur-sayuran. Selesai masalahnya? Nggak selesai, saya nggak bisa tidur, dibelikan obat tidur sampai 4. Pertanyaan saya, kalau saya teruskan dengan cara seperti ini, apa yang terjadi dengan saya? Apa yang terjadi? Mati saya, kenapa? Kebanyakan minum obat, begitupun sekarang, banyak solusi yang ditawarkan. Tapi ternyata apa? Problem utamanya yang kalau kita lihat kenapa ini bisa terjadi, tahu Hitler? Tahu Hitler? Apa kata Hitler? Kebenaran itu adalah ya keburukan yang sering diulang-ulang. Kebenaran itu akan jadi kebenaran jika keburukan itu diulang-ulang. Pacaran itu diulang terus dikatakan sehingga orang yang tidak pacaran dikatakan nggak normal. Apa lagi? Banci, kampungan, nggak tren. Ada jamaah saya di Bintaro, anaknya ganteng, tinggi, bule. Ibunya resah, curhat ke saya, Ustadz anak saya tuh nggak mau pacaran. Loh bagus. Nggak tahu Ustadz, aku sih bukan apa-apa, dia nggak mau pacaran, katanya dia mau nikah aja. Jadi akhirnya Ustadz aku bawa ke psikolog. Terus gimana Bu? Akhirnya Bu, Masya Allah Ustadz psikolognya cerita. Kenapa? Bu, bukan anak ibu yang gila, ibunya yang gila. Saya bilang kan, saya udah bilang, ibu yang gila. Ternyata apa? Anaknya itu diceramahin, diidentifikasi sama psikolog, psikolognya malah kemudian didakwahi sama anaknya. Ya. Kenapa? Karena anaknya tersadarkan, dan tersadarkan itu ya itu tadi efek seminar, efek baca buku dan yang lainnya. Tapi itu berapa efek? Ternyata apa? Kenapa kemudian pacaran menjadi lifestyle? Kenapa kemudian dia jadi mainstream? Karena kemudian dia dibudayakan, dikembangbiakkan. Oleh apa? Sistem kehidupan. Sistem kehidupan apa? Sistem kehidupan sekularisme. Apa itu sekularisme? Saya sering bilang sekularisme itu Allah itu disembah, tapi peraturan Allah dianggap sampah. Allah dibilang apa? Allahu Akbar, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di mana? Di masjid. Begitu keluar gimana? Yang perempuan, gerah.
Dia ekonom, wah pakar ekonom, lulusan Harvard, Muslim. Ketika dia sholat, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal ham. Bahkan dia kata apa? Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdi. Begitu selesai dia bilang apa? Allah, lu boleh ngatur gua kalau lagi sholat, tapi jangan ngatur gua kalau ngurusin sistem ekonomi, karena gua lebih cerdas dari lu ya Allah. Itu namanya apa? Sekuler. Pakar politik, doktor, insinyur, kalau mau hanya 7 mungkin banyak pulang dari Amerika, Muslim, keturunan ustadz hebat, datang ke Indonesia. Ketika diwawancarain, Mas, Anda Muslim? Muslim. Anda yakin Islam sistem yang sempurna? Yakin sih. Bagaimana Islam memandang sistem pemerintahan? Oh, saya nggak tahu. Yang saya tahu bahwa sistem pemerintahan itu republik demokrasi. Jadi sorry, jangan tanya sama saya kalau soal tentang Islam. Tanya sama ustadz. Saya bukan ustadz. Begitu kemudian azan berkumandang, dia sholat. Dia katakan apa? Sama kayak ekonom tadi. Dia bilang apa? Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdi. Begitu selesai dia bilang apa? Allah, lu boleh ngatur gua kalau lagi sholat, gua sujud, ruku dan bersimpu di depanmu. Tapi kalau urusan politik, gua lebih pintar daripada lu. Tolong, aturan lu jangan ngatur gua, sorry. Apa namanya itu? Sekularisme. Jadi sebenarnya pacaran ya, atau kemudian seks bebas dan semua anak-anak problem-problem yang lain, itu anak kandung dari sekularisme. Jadi kalau sekularisme ini tetap meraja, nggak akan pernah bisa. Nggak akan pernah bisa, percayalah. Kenapa? Ini masalah pacaran. Sejak saya dakwah pertama kali tahun 97 sudah ada apa belum? Sudah ada. Dan sekarang sudah tahun berapa? 2015. Nggak selesai-selesai. Walaupun sudah ganti-ganti pemimpin. Dari mulai pemimpin yang jenderal ya sampai kemudian orang-orang seperti Profesor Dr. Ing, bahkan semua sudah dicicipi, tapi ternyata ada perubahan? Tidak. Karena orang yang berubah, sistemnya masih tetap itu-itu saja. Sistem apa? Sekularisme, maka nggak akan pernah bisa. Sekuat apa kemudian kita menjaga interaksi? Sehari oke. 2 hari muncul tadi yang Ustadz Felix bilang, apa itu? Pacaran fisabilillah. Pacaran fisabilillah gimana? Pacaran fisabilillah itu gini, dia jam 4 malam nelfon Ahwat. Assalamualaikum Ufti. Waalaikumsalam. Masih bobo ya? Tahajud yuk. Nah itu ya. Yuk nanti AA imamin ya. Meskipun kita jauh, ya kan, tapi kita menatap langit yang sama. Nah itu apa namanya? Pacaran fisabilillah. Akan muncul yang begituan dan bahkan itu jadi tren sekarang. Di apa? Di komunitas-komunitas Islam di perkotaan. Ngaji pacaran haram, tapi ternyata apa? Pacarannya jadi belok, pacaran Islami. Saya sering bilang kalau ada pacaran Islami, nanti ada zina Islami. Zina Islami gimana? Mau berzina baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah zina, alhamdulillah. Kemudian pelacurnya bilang, Mas gak usah dibayar. Kenapa? Lillahi ta'ala Mas. Tenang Mas, jadi amal soleh gitu ya. Gak ada itu pacaran Islami, gak ada juga zina Islami. Kalau begitu ada yang pakai email Islami, nanti akan muncul lagi apa? Maling Islami. Dia ngambil barang antum, kemudian dia naruh kertas kecil ada tulisannya, Jazakallah khairan jaza. Semoga Allah membalas dengan yang lebih baik, bahkan yakinlah antum Allah pasti ganti. Jadi artinya apa? Nggak usahlah kemudian kita ini main-main tambal sulam. Bahwa kemudian kita harus berdakwah sekarang seperti yang Ustadz Felix lakukan, harus dilakukan. Bahkan keras dilakukan, bahkan harus didukung oleh semua pihak. Tapi harus disadari bahwa itu tidak akan mampu menyelesaikan masalah. Kenapa? Nggak nyentuh masalah pokok utamanya. Maka saya dan Ustadz Felix termasuk juga Bang Inu sekarang terus mengkaji dan belajar Islam untuk kemudian apa? Menginstal Islam dalam diri kita. Kalau Islam sudah terinstal, maka bisa nggak kita nginstal orang? Bisa. Saya pernah buat tweet judulnya apa? Power Bank. Pernah baca? Kalau yang ikut fanpage saya ada Power Bank. Power Bank itu apa? Pernah nggak lihat Power Bank? Siapa di sini nggak pernah lihat Power Bank? Power Bank itu sebelum ngecas orang harus dicas belum? Dicas. Dan dicasnya lebih bagus apa? Full atau setengah? Full. Kalau dia sudah full, dia bisa ngecas orang lain? Bisa. Nah, problemnya sekarang banyak orang mau ngecas, tapi ternyata yang dicas bukan Islam sebuah sistem, tapi hanya seperti Islam hanya sebahagian-sebahagian. Gak akan bisa menyelesaikan masalah. Percaya, pegang kata-kata saya, dan itu kemudian sudah Allah Subhanahu wa taala katakan, wa may yabtaghi ghaira islami dinan fala yuqbala minhu.
Barang siapa yang mencari din atau mencari ideologi, mencari peraturan hidup selain Islam, maka nggak akan pernah mampu. Bahkan kemudian dikatakan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Nggak bisa, jadi nggak ada tandingan. Oleh karena itu yang pertama saya ingatkan, nanti kita akan ada talkshow. Yang pertama, install diri kita dengan ideologi Islam. Selagi tidak diinstal, maka akan muncul masalah-masalah ini terus. Yang kedua apa? Install orang lain juga dengan ideologi Islam. Kalau kemudian ideologi Islam nggak kita install, nggak akan pernah bisa. Percaya akan terjadi lagi, terus terjadi lagi. Berapa sering terjadi lagi? Ya, ada cicak versus buaya jilid 2. Sebelumnya ada jilid 1? Ada. Bahkan masing-masing sekarang sudah pegang kartu as. Tahu? Lu aduin gua keluarin aduin lu juga. Ayo. Semuanya saling sandra. Coba bayangin. Ceritain tentang gua. Oke, bongkar lah. Gua juga bongkar aib lu. Ayo. Bayangkan ya. Elit-elit politik sudah saling sandra. Kenapa? Karena sudah akibat atau buah dari sebuah tatanan sistem kehidupan. Inilah yang Rasulullah SAW ubah ketika kemudian datang ke Mekah dan menjadi Madinah An-Munawwarah. Apa? Install Islam ideologi, kemudian Islam ideologi itu diterapkan secara kafah sempurna dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini yang gak banyak difahami. Nah maka saran saya yang pertama ngaji. Nah saya dulu waktu di IPB saya ngaji dengan BKIM. Ini teman-teman yang undang hari ini teman-teman BKIM. Saya anjurkan teman-teman ngaji ke sana. Ustadz Felix Xiao juga lulusan dari BKIM. Bahkan beliau aktif selama itu saya ingat banget ya, setelah kemudian masuk Islam luar biasa beliau nih ya. Ngaji, ngisi pengajian sampai-sampai apa coba? Jamaahnya bubar gitu ya. Saya masih ingat banget saking semangatnya. Kenapa? Iya bayangin ya, doa kafaratul majlis nggak hafal ya, doa pembuka nggak hafal tapi berani ngisi gitu ya. Nah tapi subhanallah ya, sekarang sudah banyak berubah ya. Sekarang ganteng-ganteng soleh gitu. Bukan ganteng-ganteng serikaya ya. Nah oleh karena itu maka pada hari ini kita dapat pencerahan dari 3 pembicara yang ada di sini. Mudah-mudahan bisa dirangkai ya. Jadi kita tahu bahayanya luar biasa. Dan hari ini antum tahu sekarang hotel-hotel sudah menyiapkan. Tahun lalu saya ada rekod penjualan alat kontrasepsi kondom itu meningkat 200 kali lipat. Ditargetkan tahun ini naik sekitar 400 kali lipat. Caranya gimana? Macam-macam cara. Ada yang dibundling, ada yang macam-macam ya. Nah pertanyaannya adalah bagaimana kita menyelesaikan problem seperti ini? Kalau kemudian kita nggak menyelesaikannya secara akar masalahnya, kita hanya menyelesaikan cabang-cabangnya, sementara akarnya tetap bermaharaja rela, nggak akan pernah selesai sampai kapanpun. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.